Selamat datang kembali di video kuliah MA3131 Pengantar Analisis Real. Kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi, khususnya definisi limit fungsi. Sebelum membahas definisi limit fungsi, pertama kita pelajari terlebih dahulu definisi titik akumulasi atau titik cluster. Misalkan A adalah himpunan tak kosong, bilangan real C disebut titik akumulasi dari A jika untuk setiap delta positif berlaku irisan A dengan C min delta, C plus delta dikurangi C adalah himpunan yang tidak kosong. Kita memiliki karakterisasi dari titik akumulasi sebagai berikut. Bilangan C disebut titik akumulasi dari A jika dan jika terdapat barisan bilangan real Xn di A yang memenuhi Xn tidak sama dengan C dan Xn konvergen ke C. Buktinya diberikan sebagai berikut. Misalkan C adalah titik akumulasi dari A. Untuk setiap bilangan asli N, pilih Xn di A sedemikian hingga Xn tidak sama dengan C dan jarak Xn ke C lebih kecil dari 1 per N. Akibatnya, barisan Xn konvergen ke C. Kemudian, misalkan terdapat bilangan Xn di A yang memenuhi Xn tidak sama dengan C dan Xn konvergen ke C, ambil sebarang delta positif, karena Xn konvergen ke C dan Xn tidak sama dengan C, terdapat bilangan asli K, demikian hingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K berlaku jarak Xn ke C lebih kecil dari delta. Akibatnya, Xn adalah anggota dari A diiriskan dengan C min delta, C plus delta dikurangi C. Sehingga himpunan ini tidak kosong. Jadi, terbukti bahwa C adalah titik akumulasi dari A. Definisi limit fungsi. Definisi, misalkan A adalah subhimpunan bilangan real, dan F adalah fungsi dengan domain A, dan C adalah suatu titik akumulasi dari A. Fungsi F dikatakan memiliki limit di C jika terdapat bilangan real L yang memenuhi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga untuk setiap X di A dengan X tidak sama dengan C dan jarak dari X ke C lebih kecil dari delta berlaku nilai mutlak dari Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Sebagai notasi, kita tuliskan limit X menuju C dari Fx sama dengan L sebagai berikut. Ilustrasi dari definisi limit fungsi diberikan pada gambar berikut. Jadi diberikan epsilon positif, kemudian kita lihat persekitaran di sekitar L, bisa dicari delta, sehingga peta dari persekitaran C min delta, C plus delta termuat di interval L min epsilon, L plus epsilon. Selanjutnya, kita akan melihat sifat ketunggalan limit fungsi. Kita memiliki teorema berikut. Misalkan A adalah subhimpunan dari bilangan real, dan F adalah fungsi dari A ke R, dan C adalah titik akumulasi dari A. Limit X menuju C dari Fx sama dengan L1, dan limit X menuju C dari Fx sama dengan L2, mengakibatkan L1 sama dengan L2. Bukti teorema ini diberikan sebagai berikut. Ambil sebarang epsilon positif. Karena limit X menuju C dari Fx sama dengan L1, maka terdapat suatu delta 1 positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A yang memenuhi 0 lebih kecil dari nilai mutlak X min C lebih kecil dari delta 1 berlaku jarak Fx ke L1 lebih kecil dari epsilon per 2. Dengan argumen serupa, terdapat delta 2 positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A dengan X tidak sama dengan C dan jarak X ke C lebih kecil dari delta 2, berlaku jarak Fx ke L2 lebih kecil dari epsilon per 2. Kemudian misalkan delta sebagai nilai minimum dari delta 1 dan delta 2. Maka untuk setiap X di A dan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta berlaku
nilai mutlak L1 dikurangi L2 lebih kecil sama dengan nilai mutlak fx dikurangi L1 ditambah nilai mutlak fx dikurangi L2 lebih kecil dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon adalah sebarang bilangan positif, maka nilai mutlak L1 dikurangi L2 sama dengan 0, sehingga L1 sama dengan L2. Jadi kita telah membuktikan sifat ketunggalan limit. Demikian pembahasan mengenai definisi limit. Terima kasih atas perhatiannya.